Yang saya sampaikan bahwa pihak bank menyatakan bahwa sudah ada surat SP3, surat pemberhentian penyidikan. Padahal surat yang dikeluarkan oleh Polda, surat pemberhentian penyelidikan. Jadi jangan bawa-bawa ke ranah pra-peradilan. Itu bukan objek pra-peradilan kalau penyelidikan. Itu masih di Polda. Kalau kami bisa buktikan, bisa membawa bukti baru ke Polda, Polda bisa buka. Makanya kami sudah menyurati ke Polda untuk membuka kembali laporan yang sebelumnya sempat dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan, belum sampai penyidikan, ya. Jadi pihak bank yang ngarang-ngarang tuh, belum penyidikan, itu masih penyelidikan. Masa ngarahin kita ke pra-peradilan? Itu masih dalam proses penyelidikan. Yang kami sayangkan sama sekali adalah yang pertama, yang seharusnya pihak bank mencarikan solusi. Kenapa seperti itu? Dari awal kami sudah sampaikan bahwa yang namanya Jacqueline itu adalah staf bank. Staf bank yang merangkap pekerjaan menjadi juga staf dari salah satu PT, namanya PT Mahkota. Nah ini kan kesalahan dari pihak siapa? Kenapa bank memberikan seorang staf pekerjaan lalu ada juga tidak memonitor bahwa ternyata staf itu juga melakukan pekerjaan yang lain? Kejadian ini terjadi karena apa? Karena Jacqueline datang, Ibu Rebecca klien kami tahunya adalah pihak bank, bukan dari pihak PT Mahkota. Tetapi yang terjadi adalah ternyata dia bawa misi juga. Misinya apa? Menandatangani sesuatu yang Ibu Rebecca sendiri tidak tahu dan tidak paham. Toh kalau ada perjanjian waktu, oke, perjanjian tanda tangan Ibu Rebecca, serahkan dong. Mana Bu, tolong dibacakan. Mana salinannya, kasih ke klien saya. Tidak ada sama sekali. Setelah terjadi keributan itu, baru mereka menyampaikan. Ada salah satu namanya Acili itu datang orang baru menjelaskan bahwa oh ternyata uangnya ibu bukan di Bank Bukopin, uangnya ibu sudah di PT Mahkota. Disitulah terjadi kegaduhan karena keluarga Ibu Rebecca tidak pernah yang namanya mau menginvestasikan uangnya ke PT yang lain selain kepada Bank Bukopin, depositnya pada Bank Bukopin. Kepercayaan daripada nasabah, daripada Ibu Rebecca sendiri, dari uang 2 miliar, akhirnya dia menambah lagi tabungan menjadi 3 miliar untuk didepositakan ke Bank Bukopin, bukan kepada pihak yang lain, kepada PT yang mana kayak namanya Mahkota, klien saya tidak pernah tahu. Memang yang kalian lihat di buku tertulis itu semuanya nyata bahwa ada tanda tangan Ibu Rebecca, ada beberapa tanda tangan, tapi tidak dijelaskan ini tanda tangan untuk apa. Harusnya orang berinvestasi, harusnya kan ada tanda tangan dan dijelaskan dulu, lalu diberikan juga fotokopian kayak selipnya kayak apa lagi kepada Ibu Rebecca supaya tahu ini untuk apa Bank Bukopin atau kayak PT Mahkota. Karena klien saya tidak pernah tahu. Ini yang jadi persoalannya. Kalau memang klien saya kemarin sampaikan, Pak Agus, kalau saya tahu bahwa saya sendiri yang tanda tangan dan juga sudah dijelaskan dari awal bahwa uang saya akan investasi kepada PT Mahkota, kenapa saya sudah bertahun-tahun saya berjuang terus? Karena memang dia tidak tahu. Inilah kenapa saya bilang ada konspirasi, ya, ada permufakatan jahat di sini. Ada orang suruhan bank, bawa seragam bank, bawa KTA bank yang selalu melakukan komunikasi, bahkan membawa dana mengeluarkan dari Ibu Rebecca sendiri. Lalu tiba-tiba beralih profesi, yang datanya pakaiannya Bank Bukopin, tapi tiba-tiba beralih profesi membawa salah satu PT yang mana terselubung. Dan klien saya tidak pernah tahu. Makanya dari dulu kita sampaikan bahwa kami tidak pernah tahu yang namanya PT, Mahkota. Yang kami tahu uang kami depositnya di Bank Bukopin. Mau sampai kami pun akan kami sampaikan itu karena memang setelah kami teliti telah ada lain sebagainya, memang tidak ada. Uang itu kami mau alihkan ke PT yang lain. Buktinya di rekaman juga terkonfirmasinya satu, jedahnya begitu banyak. Dan ibu ditanya mau kirim uang kemana, ibu sudah tanya, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana informasi dengan benar. Ada bahasa tiba-tiba BCA kok. Loh, harusnya menjelaskan uang ibu akan dibawa ke sini. Konfirmasi kan harus jelas. Katanya bank sudah melalui peraturan perundang-undangan SOP. Pertanyaan saya, SOP-nya pernah nggak dikasih ke klien kita? SOP-nya apa? Klausul pasal-pasalnya apa? Supaya orang tahu yang dilanggar mana, yang perlu dijalankan mana gitu loh. Dia hanya datang kita tanda tangan, pergi lagi, datang lagi, kapan dikonfirmasi dan lain. Tidak pernah menjelaskan SOP daripada bank itu. Tidak ada. Oke, bicara tentang rahasia bank. Tapi kan orang perlu tahu dong, di bank itu apa sih? Standar operasional prosedurnya apa?
ketika kita menaruh uang, jaminannya apa gitu. Ini kalau seperti ini, ya ada oknum bank, ada staf bank bekerja sebagai staf di Bank Bukopin, lalu bekerja juga di pekerjaan lain, lalu ada niat terselubung, ya. Dia pernah bilang, saya pernah lihat konfirmasi dari para JP bahwa sudah ada berkomunikasi berkali-kali. Tolong buka komunikasinya kapan. Yang katanya dia pernah menjelaskan kepada Ibu Robeka bahwa ada menawarkan investasi tersebut. Kalau ada rekaman atau ada konfirmasi kapan? Tidak pernah. Bahasa itu tidak pernah. Sampai klien saya tahu itu ketika Acil itu datang menjelaskan. Bukan Jacqueline tidak pernah kasih tahu apapun. Makanya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saya hanya menyampaikan bahwa ketika jaminan bank itu harus ada, jangan hanya mengambil dana lalu ketika ada masalah cuci tangan, ya. Dan saya kembalikan lagi bahwa kasus di Polda bukan berarti ditutup, di SP3 harus lihat pra-peradilan karena penyidikan, bukan. Ini masih proses penyelidikan, dihentikan sementara, ya, karena buktinya belum kuat. Nah, kita akan kuatkan yang bukti-bukti yang kita akan hadirkan supaya dibuka lagi Polda. Jadi tidak harus melalui proses pra-peradilan, karena kalau penyelidikan bukan objeknya pra-peradilan, kecuali penyidikan itu baru prosesnya atau objeknya lewat pra-peradilan. Dan harus digarisbawahi bahwa ya sebenarnya saksi utama, saksi yang tahu persis persoalan ini ada yang bernama Angel, ya. Ini Angel ini tahu persis terkonfirmasi atau tidak, ya. Bagaimana perjalanan duit ini dideposit, di mana mau keluar atau ditransfer atau tidak. Angel ini paling tahu. Dan Jacqueline sendiri karena apa? Kenapa dia harus dikeluarkan dari bank? Pasti kan ada persoalan, ya kan? Kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia dikeluarkan dari bank. Pertanyaannya apa dengan dia keluar dari bank lalu selesai urusan, lalu bank boleh cuci tangan dengan uang dana orang yang ditransferkan ke perusahaan lain tanpa seizin, ya, tanpa kemauan daripada klien saya. Harus digarisbawahi juga bahwa tidak pernah klien saya Ibu Robeka mengisi formulir. Ya, ini harus tidak pernah mengisi formulir tentang perusahaan atau PT yang namanya PT Mahkota. Tidak pernah, tulis tangannya tidak pernah ada. Yang kedua, ketika uang itu misalnya mau ditransfer, harusnya menggunakan KTP asli daripada Ibu Robeka. Faktanya KTP itu tidak pernah, KTP asli tidak pernah dikasih. Dan yang berikut lagi, tidak ada surat kuasa dari Ibu Robeka kepada siapapun untuk supaya uang itu dialihkan ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Ini sangat penting. Bagaimana uang 3 miliar keluar dari Bank Bukopin tanpa terkonfirmasi dengan benar, tanpa KTP asli, tanpa dia mengisi formulir yang di bawah. Itu bukan klien saya mengisi formulir. Bahkan formulir dia sendiri tidak tahu. Lalu PT ini pun dia tidak pernah tahu dan tidak pernah dijelaskan. Ini PT dari mana? Tidak pernah. Karena ada kata-kata yang seolah-olah, oh sudah ada komunikasi. Kapan komunikasi? Enggak pernah. Kalau benar bahwa klien saya mau berinvestasi ke perusahaan lain, dia tidak mungkin akan berjuang bertahun-tahun. Udah pasti ya sudah, dijalani aja kalau memang benar seperti itu. Karena tidak benar inilah, maka dia memperjuangkan haknya. Sampai kapanpun akan diperjuangkan terus. Karena sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Pihak bank pun harus jeli dong. Hati-hatiannya harus ada. Masa uang 3 miliar main keluar saja tidak terkonfirmasi dengan baik, lalu tidak ada KTP yang asli, lalu tidak pernah ada formulir yang diisi oleh klien saya, lalu tidak ada surat kuasa. Ini kan sesuatu yang sangat janggal itu loh. Maka saya bilang ini ada konspirasi, makanya harus dari Krimsus yang akan membongkar ini. Kalau persoalan di Krimum, ya, di Krimum sekarang tahapannya sudah penyidikan. Dan kami juga sebenarnya sudah menyurati Kapolda. 2 hari lalu kami juga sudah datangin ke PT Bank Bukopin Pusat. Saya sudah ketemu dengan beberapa legal di sana. Dan sudah dijelaskan kepada mereka situasi yang ada di PT Bank di Bank Bukopin Kupang. Lalu mereka menjelaskan bahwa mereka akan rapatkan ini dengan pimpinannya. Nanti mereka akan menjawab surat yang saya sampaikan dan kami akan berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, mereka juga minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya bilang, bagaimana mungkin etika dari para seorang staf bank, yang mana seorang nasabah, siapapun yang datang ke bank harus diterima dengan baik dan benar.
bukan justru memprovokasi, bukan justru menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Orang sudah kehilangan duit, lalu ke sana mau minta klarifikasi, mau bertemu sama pimpinan yang di sana. Malah dikatakan bahwa kalian tuh abal-abal, uang kalian tidak akan pernah kembali. Ini hal ini yang harus diusut oleh pihak Bank Bukopin. Ada apa dengan oknum itu? Dia tahu sebanyak apa tentang masalah itu? Harus jelas. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut uang orang. Yang harusnya Bank Bukopin harus bertanggung jawab, harus menjamin. Ini kesalahan siapa? Kenapa si Jacqueline itu datang sebagai orang bank, tapi tiba-tiba dia juga bekerja di salah satu perusahaan? Ini kan jadi persoalannya kan di sana. Kalau dia dari dulu bekerja di bank, ya harus bank dong. Kecuali dia datang pakai seragamnya PT Mahkota, itu mungkin lain. Berarti memang pribadinya dia dong. Tapi persoalan dia datang itu pakai seragamnya seragam bank. KTA Bank Bukopin, label stempelnya Bank Bukopin, bahkan kop surat yang diserahkan uang 10 juta itu pada saat itu juga Bank Bukopin. Lalu bagaimana kamu bank menyatakan bahwa itu oknum? Itu perbuatan oknum daripada Jacqueline. Yang saya pertanyakan itu, lalu bank mau cuci tangan begitu saja? Tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, nanti dijelaskan sama Ibu dan juga rekan saya bagaimana sih sebenarnya yang terjadi supaya jelas. Yang intinya adalah yang pertama, tidak pernah klien saya mengisi data formulir tentang PT Bank Bukopin. Yang kedua, tidak pernah ada KTA asli diserahkan dan kuasa untuk mencairkan, mengalihkan uang itu ke pihak lain. Ini inti daripada persoalan. Jadi kalau bank merasa bahwa dia tidak bertanggung jawab, itu salah besar. Kenapa? Karena dia ada kesalahan prosedur, SOP yang salah di situ. Harusnya kan sudah memenuhi syarat dulu baru bisa dialihkan bank. Kita konfirmasi dengan benar dulu kepada pemilik uang. Faktanya nggak ada. Ya, ini yang harus dijelaskan semuanya. Mungkin dari teman-teman nanti juga dari rekan saya itu poin 2 dijelaskan. Nah, ini surat-surat yang kita kemarin sampaikan. Saya perlu jelaskan. Setelah dari Bank Bukopin, saya juga ke Mabes Polri, surat juga kita masuk ke Pak Kapolri, ya. Yang ketiga kami juga ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga surat kami menyusul adalah ke Ketua DPR RI dan DPD RI. Karena ini menyangkut masyarakat, ya, menyangkut uang rakyat, menyangkut banyak orang, ya, rakyat Indonesia. Jadi harus pimpinan-pimpinan tahu supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.